Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah sekalipun secara online. Mari kita syukuri dan mari kita pergunakan waktu yang singkat ini untuk datang menyembah Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat datang kepadamu. Tuhan, kami mau belajar untuk lebih mengasihi Tuhan. Kami mau belajar untuk mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Dan saat ini kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan dimanapun kami yang mengikuti, kiranya Tuhan pun memberkati, kuasa Tuhan pun melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Biarlah kita datang pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah segala pujian syukur kita persembahkan bagi Dia, Yesus yang sudah melepaskan kita dari belenggu dosa. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh,
mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Mari serukan, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk, tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi dengan iman, tak ada kutuk. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pujian mengatakan tak ada kutuk yang mengikat kita karena apa? Darah Kristus. Dan biarlah hati kita sekarang lebih lagi mengasihi Dia. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya. Kita akan angkat pujian, Ku Mengasihimu. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Katakan, ku mengasihimu Tuhan. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, aku cinta padamu. Katakan, ku mengasihimu Tuhan. Ku
Yesus, aku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, aku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, aku cinta padamu. Sekali lagi mari serukan Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, aku cinta padamu. Sungguh Yesus, aku cinta padamu. Sungguh Yesus, aku cinta padamu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Allahku, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Mari berikan syukur dan sembah kita kepada Dia. Katakan bahwa kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Dia yang sudah menyelamatkan kita. Dia yang sudah memberi kita kelepasan dan kemenangan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Karena hanya Engkaulah yang memberikan kami kelepasan dari belenggu dosa. Hanya Engkaulah yang memberikan kami kemenangan. Tuhan, ajar kami untuk kami lebih mengasihi Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Engkau yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Engkau yang sudah rela mati buat kami. Engkau memberikan hidupmu buat kami. Kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat waktu ini di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan membacakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini
dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada ya. Dan kalau saat ini kita bersama-sama beribadah, yakinlah di tempat saudara Tuhan juga hadir ya. Arahkan hati dan pikiranmu hanya untuk Tuhan. Puji Tuhan ya. Pagi hari ini kita akan belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan ya. Ya, tentang pikiranmu itulah kehidupan. Jadi saudaraku, ketika pikiran kita diisi apa, nah itu loh yang kita lakukan. Makanya saudaraku, kita mau belajar isi pikiran kita dengan kebenaran, dengan firman ya, dengan hal-hal yang mulia, maka sikap dan tindakan kita pun akan terpancar melalui apa yang ada di dalam pikiran kita. Puji Tuhan. Ya, kita akan membaca dari Amsal 27 ayat yang ke-19. Amsal 27 ayat yang ke-19. Kalau sudah mendapatkan, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Amsal 27 ayat yang ke-19. Haleluya. Sudah menemukan? Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amin. Silakan duduk. Haleluya ya. Ya, saudaraku, ayat ini mengatakan seperti air mencerminkan wajah. Jadi kalau saudara melihat air yang tergenang ya, nah saudara akan melihat wajah saudara. Demikian juga hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri ya. Jadi apa yang ada di pikiranmu itu masuk dalam hatimu dan itu akan terbukti dalam tindakanmu ya. Ada ayat juga mengatakan apa yang ada di dalam isi hati manusia itu akan keluar melalui perkataan ya. Dan kadang-kadang orang bisa memanipulasi, bisa membohongi, hatinya A keluarnya B, tapi dengan perbuatan ya itu akan terpancar ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita akan belajar ya mengisi hati dan pikiran kita. Apa yang Anda pikirkan, apa yang saudara pikirkan, apa yang manusia pikirkan ya, itulah manusia itu sendiri ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, apa yang sedang kita pikirkan itu tergantung apa yang kita masukkan ya. Apa yang menguasai kita. 2 minggu yang lalu kita belajar siapa yang menguasai hidupmu ya. Apakah Tuhan menguasai kita? Apakah diri kita sendiri atau mungkin hawa nafsu kita ya? Siapa yang menguasai pikiran kita? Itu yang akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Jadi tergantung ya, tergantung siapa orang itu menyerahkan hidupnya. Nah, di situ dia akan dikuasai. Diserahkan kepada hawa nafsu, maka pikirannya akan dipenuhi dengan hawa nafsu. Kalau diserahkan kepada Tuhan, dibuka hatinya, dipenuhi oleh Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, biarlah kita membuka hati dan pikiran kita penuh dengan firman Tuhan. Apa yang penuh dalam pikiran kita itu yang dikerjakan, itu yang dicari. Nah, kita akan melihat, saudaraku,
apa tujuan manusia. Dan apa yang dipikirkan manusia itu yang dia cari, itu yang dia tuju. Ya. Kita akan melihat beberapa contoh dari Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Lukas 12 ayat 16 sampai 21, silakan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya. Jadi orang ini pikirannya dipenuhi dengan apa? Kekayaan. Jadi pikirannya dipenuhi, aduh apa ya? Apa bagaimana ya usaha saya? Dia berusaha mencari dan dia bisa mendapatkan itu. Sampai pikirannya sudah lumbung ini penuh, dia pikir lagi lumbung lain. Sampai setelah dia kumpulkan begitu banyak, dia merasa puas. Hei jiwaku, ada banyak makanan. Jadi saudaraku, apa yang dikerjakan orang ini? Yaitu apa yang ada di pikirannya. Pikirannya apa? Dia ingin punya lumbung, punya kekayaan, punya harta benda. Dan itu yang dicari. Dia membangun lumbung. Dia usahakan itu. Haleluya. Karena pikirannya penuh dengan hal-hal harta kekayaan. Sampai dia usaha dan dia kumpulkan begitu banyak. Nah, orang semacam ini dia hanya mikir untuk kepentingannya sendiri. Dia tidak mikir yang lain. Dia kumpulkan sampai dia berkata kepada jiwanya, hei jiwaku, ada banyak makanan, kamu gak usah khawatir. Dan akhirnya apa? Tuhan menegur, ya. Tuhan menegur, hei kamu orang bodoh, kalau hari ini jiwamu diambil untuk siapa itu? Jadi apa yang ada di pikiran manusia itu yang dia kerjakan, itu yang dia cari. Bahaya saudaraku ketika pikiran kita hanya dipenuhi dengan harta kekayaan saja. Kita berusaha. Syukur kalau mendapat. Kalau enggak mendapat, dia terus jungkir balik ya, dia berusaha. Tapi tanpa pernah memikirkan bahwa jiwanya juga butuh makanan. Jiwanya butuh keselamatan, ini yang tidak dipikirkan. Makanya Tuhan tegur, hei bodoh. Kaya tapi bodoh di hadapan Allah. Nah saudaraku, mari koreksi hati dan pikiranmu. Apa yang penuh dalam benak pikiran kita. Dan jangan sampai pikiran kita penuh dengan apa yang ada di dunia ini saja. Kapan aku bisa kaya, kapan aku bisa berhasil, kapan aku dapat untung besar. Tanpa memikirkan bagaimana nanti sesudah hidup ini. Tanpa memikirkan hari yang akan datang, hidup yang akan datang. Karena manusia itu punya tubuh, jiwa, dan roh. Ya, jadi manusia itu bukan hanya hidup di dunia saja. Ada kelanjutannya, hidup yang akan datang. Ada penghakiman, haleluya. Nah hidup yang akan datang, hidup yang kekal inilah yang seringkali tidak terpikirkan. Makanya Kolose mengatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan hanya yang di bumi saja. Di bumi sekedar untuk kita bisa hidup. Bahkan firman Tuhan katakan, asal ada makanan, pakaian, cukup. Haleluya.
Kalau kita punya lebih dari apa yang bisa kita makan, apa yang kita bisa pakai, berarti ada titipan Tuhan untuk saudara bisa bagikan kepada orang lain. Haleluya. Lebih-lebih masa pandemi ini saudaraku, semua orang mengeluh. Jangan sampai anak Tuhan juga merasa, oh aku dewe kurang, saya juga enggak bisa peduli orang lain. Tentu tidak, ya. Puji nama Tuhan. Nah, yang kedua, ini contoh. Yang orang pikirannya dipenuhi dengan harta, kekayaan yang ada di dunia ini. Dan yang kedua kita melihat satu contoh lagi, Matius 24 ayat 37 dan 3 sampai 39. Silakan. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya. Seandainya saudara atau saya ada di zaman Nuh, dan kita menjadi orang seperti ini, ya, yang dipikirkan tuh makan, minum, kawin, mengawinkan, ya, kapan saya bisa makan kenyang, minum kenyang, kapan saya bisa punya suami, punya istri, punya pasangan hidup, ya, setelah masuk punya pasangan hidup mengeluh juga. Nah, yang dipikirkan itu sampai tawaran Nuh, ayo Tuhan mau mencurahkan hukuman bagi manusia. Tuhan mau mengirimkan air bah, makanya Tuhan memberi kesempatan itu panjang, ya. Nuh membuat bahtera itu bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Lah apa manusia enggak tahu kalau Nuh itu membuat bahtera, karena Nuh sudah menyampaikan ini loh yang akan terjadi kelak. Tapi orang-orang zaman Nuh cuma pikirannya makan, minum, kawin, mengawinkan. Sampai apa yang disampaikan oleh Nuh itu tidak nyantol, ya. Dan ayat itu berkata sampai pada akhirnya mereka kelabaan, ya. Mereka tidak tahu akan sesuatu. Mereka enggak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Sebetulnya bukan karena enggak tahu, saudaraku, mereka enggak mau tahu, ya. Begitu air bah datang, saya yakin mereka bingung, ya. Mereka bingung, hujan, oh ditunggu terangnya sehari 2 hari enggak reda-reda. Sampai 40 hari air sudah mulai naik, dia mulai cari bahtera Nuh, itu pasti. Tapi terlambat. Dan mungkin ketika hujan turun, banjir masih sedikit, mereka sudah mulai ingin masuk ke bahtera Nuh, tapi enggak bisa. Karena bahtera itu ditutup oleh Tuhan, bukan Nuh yang nutup, ya. Yang nutup itu Tuhan. Jadi Nuh enggak bisa apa-apa. Kenapa, saudaraku? Karena kesempatan diberikan, waktu diberikan, firman disampaikan. Tuhan mau menghukum bumi ini dengan air bah, tapi mereka enggak peduli. Mereka cuma mikir makan, minum, kawin, mengawinkan. Saudaraku, di saat-saat di ujung akhir zaman ini, ayo kita hidup sebagaimana kita ada saja. Ketika Tuhan belum mempertemukan kita dengan jodoh, enggak usah bingung, ya. Sing penting hati kita melekat dengan Tuhan. Dari situ Tuhan akan menata hidupmu. Kalau Tuhan izinkan ketemu jodoh, pasti ketemu, ya. Enggak usah bingung. Jangan sampai kita seperti orang-orang zaman Nuh, mikir kalau usianya, apalagi kalau perempuan, ya, di daerah kita ini, di daerah timur, kalau sudah mulai usia di atas 25, di atas 30, bingung, aduh aku belum nikah, sampai saat ketemu nih orang. Itu rumah tangga bukan memberikan kebahagiaan, tapi memberikan suasana neraka. Jadi saudaraku, kita mau belajar apa yang ada di pikiran kita. Bukan hanya makan, minum, kawin, mengawinkan, enggak
nggak diizinkan Tuhan untuk nggak ketemu jodoh, itu pun nggak masalah. Yang penting kita dekat dengan Tuhan. Ini loh zamannya ini sudah semakin dekat, ya. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan sampai kita seperti orang-orang zaman Nuh, ya, yang ada di pikiran orang-orang ini cuma makan, minum, kawin mengawinkan, ya, sampai dia tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Nuh. Bahkan diberi contoh, Nuh sendiri dengan telaten membuat bahtera itu, ya. Mungkin sudah puluhan tahun orang sudah mulai lupa, Nuh ini ngapain buat bahtera. Orang lagi enak-enaknya, lagi nyaman-nyamannya, ya. Tapi begitu mendadak sampai binatang lebih berhikmat dari manusia. Binatang bisa masuk ke dalam bahtera. Binatang punya insting, ya. Kalau binatang di atas gunung, kalau gunung itu mau meletus, binatang itu turun, ya. Karena punya insting. Ini suasana sudah nggak bagus. Nah zaman Nuh juga begitu. Ketika binatang-binatang masuk ke dalam bahtera, kenapa orang-orangnya nggak lihat? Kenapa orang-orang yang lebih berhikmat daripada binatang seharusnya nggak memahami? Loh ada apa itu binatang-binatang kok masuk ke dalam bahtera? Mereka sampai dedel, nggak nyambung. Kenapa mereka nggak berpikir, oh iya ini Tuhan mau kirim murkanya? Tapi mereka enggak, ya. Nah saudaraku, mari zaman yang sukar ini diizinkan oleh Tuhan supaya mata kita, pikiran kita terbelalak. Ini loh zaman sudah mendekat. Masihkah kita mau menunda? Masihkah kita mau menunggu sesukar yang lebih sukar lagi? Ada itu nanti zaman antikris. Kalau saudara mau bertobat, tunggu zaman antikris, monggo. Ya, yang ketiga, nah saudaraku, yang ketiga, yang pertama orang bodoh dipenuhi dengan harta kekayaan, dan apa yang ada di pikirannya itu yang dia cari, ya. Apa yang ada di pikiran orang zaman Nuh itu yang dia cari. Sekarang kita melihat dari Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudaraku, waktu dan kesempatan kita terbatas, ya. Waktu yang saudara miliki, saya miliki terbatas. Jadi jangan menunda. Kalau saudara sudah mulai sadar, kita sadar, oh iya ini zamannya Tuhan sudah mau datang. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tahu. Apalagi yang sudah baca Alkitab, ngerti tanda akhir zaman itu seperti apa. Ya, bahkan ketika nanti akhir zaman Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dia akan datang kembali. Itu banyak orang tahu. Bukan hanya orang yang percaya Yesus, orang di luar sana juga tahu. Ya, dia akan datang sebagai hakim. Nah, saudaraku, jangan sampai hal ini membuat kita lupa. Padahal tanda-tanda zaman sudah dipertunjukkan dengan mata kita. Kalau kita masih menunda, saat akhir zaman seperti ini kita masih menunda untuk bertobat, menunda untuk tidak dekat dengan Tuhan. Mau tunggu apa lagi? Mau tunggu zaman yang lebih susah lagi? Saya harap tidak, ya. Puji Tuhan. Nah, siapa mereka? Ini adalah orang yang punya nafsu rendah, yang hanya memikirkan kepuasan. Ini dicontohkan seperti Esau, ya. Dia itu punya hak sulung, hak waris, hak kesulungan karena memang dia lahir sebagai kakak, ya. Dia punya hak sulung. Tapi karena dia lapar, ya, dia menukar hak sulung yang begitu berharga dengan semangkok
sup kacang merah. Aduh, rendah banget ya. Jadi orang seperti ini tidak mikir bahwa keselamatan yang Tuhan sudah sediakan melalui Yesus Kristus itu harganya tidak ternilai. Terlalu mahal sampai gak bisa dinilai. Apa itu? Darahnya, nyawanya, pengorbanannya. Tapi ketika orang menderita di dunia, atau mungkin saya gak dapat jodoh, udahlah tak tinggal ke Tuhan Yesus, gak masalah. Daripada saya malu ya dilihat orang, gak perlu malu saudaraku. Ya. Atau mungkin menderita, ikut Tuhan kok semakin menderita. Ya, ada tawaran-tawaran dari luar ini, tak kasih modal tapi kamu keluar. Atau mungkin dari anak-anak. Kalau orang tua masuk, Tuhan aku sudah gak pelihara lagi. Nggak mikir. Saudaraku, ketika penebusan Yesus yang begitu berharga itu kita hargai, ada di pikiran kita akan berani pikul salib. Ya. Nah, dicontohkan dari Esau punya nafsu yang rendah. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah. Pikirannya itu loh dipenuhi dengan nafsu cabul ya, dengan nafsu yang rendah. Dia lebih memikirkan kenikmatan jasmani. Takut menghadapi penderitaan jasmani, nafsunya rendah. Sampai-sampai jiwanya binasa pun direlakan. Ya. Dia rela kehilangan keselamatan jiwanya. Karena apa? Yang ada di pikirannya itu makan, ya. Keselamatan enggak dipikirkan. Keselamatan jiwa enggak dipikirkan. Bahkan banyak orang berkata, ya, orang di luar sana, orang meninggal enggak ngijeni katanya, ya, enggak sendirian. Semua toh orang mati, banyak orang sadar itu, tapi enggak pernah mikirkan setelah mati saya kemana. Itu yang tidak terpikirkan. Nah saudaraku, bagi orang-orang yang percaya, mari mulailah saat ini buka hatimu, pikirkan perkara yang di atas. Jiwamu butuh keselamatan, ya, bukan tubuh saja. Saudaraku, banyak orang takut kena virus, terserang virus. Itu memang kita perlu jaga dan waspada, ya. Tapi toh ketika kita ada di dalam Tuhan, meninggal pun oke, ya. Karena jiwa kita sudah selamat, sudah ditebus, sudah mendapat jaminan melalui pengorbanan Yesus. Jangan cuma takut sakit, ya. Datang kepada Tuhan takut. Aduh Tuhan tolong sembuhkan, itu enggak keliru, itu perlu. Tapi lebih dari itu perhatikan keselamatan jiwamu. Haleluya, ya. Ketika saudara sakit, berdoa itu harus, bergumul itu penting. Tapi tentu kita bukan hanya memikirkan tentang keselamatan tubuh saja. Jiwamu perlu dipikirkan, ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, orang gak pernah memikirkan keselamatan jiwa. Kenapa? Karena pikirannya itu loh penuh dengan nafsu yang rendah, dengan apa yang ada di dunia ini saja. Tanpa mikir aku besok nek mati piye. Itu gak pernah direnungkan. Haleluya. Makanya Tuhan bilang, beritakan Injil, sampaikan. Kadang-kadang hati saya merasa sedih kepada orang-orang yang sudah mendengar berita Injil, mendengar tentang jalan keselamatan, berita gembira. Tapi iyalah, ya sama saja, ya memang manusia mesti mati. Saya merindukan Tuhan, tolong supaya berita ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Mungkin saat ini mereka tidak nyambung. Tapi dengan doa, Tuhan tolong buka mereka, mata hati mereka, supaya sadar. Kalau saya sudah mendengar ada orang meninggal di luar Tuhan, aduh, kasihan Tuhan, kasihan, ya.
Tapi itu pilihannya, sudah mendengar berita, itu pilihannya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, seperti Nuh nggak bisa berbuat apa-apa. Nuh kasihan melihat orang, tapi dia nggak bisa buka pintu bahtera. Sebab itu pilihannya. Saudaraku, hidup ini adalah pilihan. Saudara mau mengerjakan apa saja sesuai pilihanmu. Ketika apa yang engkau pikirkan hanya untuk kepentingan dunia, ya itu yang engkau kerjakan mati-matian. Tapi ketika engkau sadar bahwa aku perlu butuh keselamatan, itu yang akan kita cari. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, keadaan pandemi ini, masa yang begitu susah, sukar, semua orang mengeluh, entah karena penyakit, entah karena ekonomi, semua mengeluh. Tapi bagi anak-anak Tuhan ada satu gembala Allah yang memberi pemeliharaan secara luar biasa, ya. Dan masa yang sukar ini tentunya akan membuat kita bukan hanya takut menghadapi virus, penyakit atau kesukaran ini, tapi membuat kita akan sadar, oh iya ya, sesehat-sehatnya manusia satu saat juga akan kembali kepada Tuhan. Sebanyak-banyaknya harta yang dimiliki oleh manusia satu saat juga tidak akan pernah dibawa mati. Bahkan harta yang banyak pun tidak menyelamatkan. Jadi saudaraku, biarlah masa yang sukar ini membuat saudara dan saya terbelalak, ya. Ini waktunya tinggal sedikit, biar masa yang sukar, yang belum begitu sukar, belum zaman antikris, membuat kita dekat dengan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kalau saudara dan saya mau jadi buah sulung, tentu masa yang sukar seperti ini akan membawa kita dekat dengan Tuhan, ya. Jangan kita menunda, jangan mengabaikan. Kalau saudara dan saya mau jadi buah sulung, kalau mau jadi buah sulung, ayo kita usaha bertobat setiap hari, ya. Paksakan diri saudara, diri saya, adakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Banyak orang menganggap firman Tuhan gak begitu penting, sebab itu ketika baca Alkitab gak ngerti, ya udah. Atau kehilangan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, baik dalam ibadah maupun dalam persekutuan, itu gak masalah. Tapi coba kalau kehilangan kesempatan untuk menerima sembahku, wah, protes, aku belum, aku kok gak didaftar, aku kok protes. Tapi kalau kehilangan kesempatan untuk dengar firman Tuhan gak masalah. Ini kunci dari orang yang pikirannya penuh dan tidak bisa memikirkan perkara yang di atas. Dan kalau ini dilanjutkan, maka saudara batal menjadi buah sulung gereja, gagal. Dan kalau saudara masih tetap membawa dirimu, aku mau dekat dengan Tuhan, masa yang lebih sukar itu akan kita alami, ya. Sebab itu saya mengingatkan Bapak Ibu Saudaraku, sidang jemaat di tempat ini, ayo, bahkan siapa saja yang mendengar peringatan ini, ayo kita sadar, keadaan ini memang diizinkan Tuhan, ya, supaya kita bertobat lebih lagi, ya. Jangan bilang aku sudah bertobat 10 tahun yang lalu. Sampai hari ini saya terus bertobat. Sampai hari ini ketika Roh Kudus menyadarkan saya akan kekeliruan saya, langkah-langkah saya yang salah, saya terus bertobat. Roh Kudus pimpin, bimbing, saya takut berjalan tanpa pimpinanmu, ya. Terus bertobat itu terus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudaraku, jangan menunda. Ketika saudara dan saya mau jadi buah sulung, apa yang harus kita lakukan? 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya,
Jadi pada waktu kita bodoh, seringkali kita nggak sadar tentang kebodohan kita, ya. Saya juga sering itu, nggak sadar akan kebodohan. Tapi setelah lewat saya sadar, aduh ampuni saya Tuhan, ya. Jadi saudaraku, kita mau belajar jangan sampai masa kebodohan, masa hawa nafsu yang memerintah kita, itu kita bodoh, ya. Nah, tinggalkan itu. Haleluya, puji Tuhan, ya. Jadi saudaraku, untuk kita mau menjadi buah sulung gereja, jangan izinkan kebodohan, hawa nafsu itu menguasai kita, ya. Puji Tuhan. Nah, biarlah seluruh kehidupan kita dipenuhi dengan hikmat yang dari sorga. Haleluya, puji Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ini loh saudara, ya, kuncinya kalau kita mau menjadi buah sulung, jadilah anak-anak yang taat. Bagaimana kita bisa taat kalau kita nggak pernah dengar firman Tuhan, nggak pernah dengar suaranya, ya. Di renungan hari Selasa perjumpaan kita dalam Zoom, saya kasih tema akrab dengan Tuhan. Dengan satu kerinduan, saudara semakin akrab, dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita akrab, dekat dengan Tuhan, kita ngerti, kita dengar suaranya. Dan kalau kita dengar, kita bisa melakukan. Dengar ditaruh dalam pikiran kita, oh ini maunya Tuhan. Pikiran ini penuh dengan firman, maka tindakan kita juga akan nyata sesuai dengan firman itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan 1 Petrus ini mengingatkan, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Seringkali orang kalau sudah dipenuhi hawa nafsu itu dikasih tahu angel, ya. Angel ya. Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Nah ini loh disebut itu saat-saat kebodohan. Banyak orang susah dikasih tahu ini loh yang benar, ya. Dikasih tahu jangan melangkah ke situ. Tapi mereka sedang dikuasai nafsu, akhirnya pikiran mereka yaitu bobrok. Mereka nggak ngerti, langkah yang salah pun dianggapnya benar, ya. Jadi saudaraku, kalau mau jadi buah sulung gereja, jangan bodoh. Ketika kebodohan hawa nafsu itu menguasai kita, itu kebodohan. Nah, kapan kita sadar akan kebodohan kita? Dekat dengan Tuhan, ya. Sujud merendahkan diri, membuka diri, Tuhan ini aku. Singkapkan lagi kalau ada hal-hal yang keliru. Makanya Daud berkata, selidiki aku. Selidiki hatiku. Itu perlu saudaraku, ya. Jangan cuma datang kepada Tuhan, Tuhan berkati saya, sembuhkan saya, tolong masalah saya, tolong usaha saya. Banyak teman-teman, banyak pelanggan-pelanggan yang menipu saya, Tuhan tolong. Itu enggak salah saudara. Tapi kesempatan, beri waktu dan kesempatan untuk kita bisa membuka diri, mengizinkan Roh Kudus itu menyingkap hal-hal kebodohan kita. Dan kalau kita sadar, kita minta ampun. Malu saudaraku, jangan sampai malunya itu nanti. Tapi kalau saat ini Roh Kudus sudah mengingatkan, kita minta ampun. Darah Yesus berkuasa menyucikan. Ini yang harus kita pegang, ya. Jangan sampai malu mengakui di hadapan Tuhan. Satu saat kita akan malu seterusnya. Yang kedua, kalau kita mau jadi buah sulung gereja, apa yang harus kita perhatikan? Matius 16 ayat 2 dan 3. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup,
kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ya, jangan sampai kita nggak sadar tentang tanda-tanda zaman ya. Ini Tuhan menegur, katanya tanda-tanda kalau langit merah, kalau sore hari langitnya merah, oh hari bakalan cerah. Tapi kalau pagi hari langit merah, oh itu nanti akan hari nggak baik, mendung ya, hari redup. Tanda-tanda hari mereka kenal ya, tanda-tanda suasana mereka kenal. Bahkan saat ini ilmu teknologi yang sudah semakin canggih, kapan gunung mau meletus, tanda-tandanya memberi peringatan itu sudah mereka tahu. Tapi sayang tanda-tanda akhir zaman gak dikenali. Jadi kalau kita mau jadi buah sulung gereja, kita mau perhatikan tanda-tanda akhir zaman ya. Kalau akhir zaman sudah terbelalak, bahkan itu kan sudah diungkap sama Tuhan. Sebelum Tuhan meninggalkan dunia ini, Tuhan sudah ungkap. Ini loh nanti akhir zaman itu terjadi seperti ini. Masa yang semakin sukar akan terjadi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, mementingkan diri sendiri. Bahkan ibadah hanya secara lahir. Hakikat ibadah tidak dimiliki. Itu tanda akhir zaman. Manusia sudah semakin gak mikir ibadah, gak penting ibadah itu. Padahal peraturan Tuhan, hukum Taurat, orang yang tidak beribadah melakukan pekerjaan berat pada hari Sabat, hukumannya apa? Sampai dihukum mati, saudara. Begitu tegasnya Tuhan, kerasnya. Kamu perlu ibadah, ibadah ini perlu. Tapi banyak orang mikir, aku gak sempat ibadah. Ibadah sambil sajalah. Di rumah bisa, sambil tiduran bisa, sambil nyamil-nyamil bisa, saudaraku. Dianggapnya gak penting. Haleluya. Mari saudaraku kita sadar ya. Kalau saudara dan saya mau jadi buah sulung gereja, ikut pengangkatan pada saat Tuhan datang tahap yang pertama. Mari kita mau perhatikan tanda-tanda zaman, kita jangan bodoh, segera lari, cari Tuhan ya. Sudah zaman yang sukar ini kita masih enggak sadar, wah payah saudaraku ya. Nah yang ketiga, kalau kita mau menjadi buah sulung gereja, Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Ya, apa yang difirmankan Tuhan dan akan dilakukan Tuhan di muka bumi ini sempurna dan segera. Wow, saudaraku. Jadi waktu yang saudara dan saya miliki jangan dibuanglah, ya. Jangan diabaikan. Karena apa yang difirmankan Tuhan itu sempurna dan segera akan dilaksanakan. Haleluya. Kalau waktunya sudah datang, Tuhan sudah mulai melakukannya. Saudara gak bisa bilang, Tuhan jangan sekarang lah, besok lah Tuhan, jangan dulu lah Tuhan. Kalau waktunya Tuhan sudah datang, seperti orang-orang zaman Nuh, kalau Tuhan sudah menunggu begitu lama, tapi kalau waktunya Tuhan sudah datang ini, saatnya aku akan menurunkan air bah. Tuhan bicara sama Nuh, masuk kamu Nuh, masuk. Dan ketika Musa dengar suara Tuhan masuk, dia masuk. Jangan sampai kita tidak dengar suara Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan kita enggak dengar, ya. Dan sampai batas waktu yang Tuhan sudah tentukan, Tuhan melakukan apa yang difirmankannya. Firman Tuhan bilang apa? Langit dan bumi ini akan lenyap. Ini firman, ya. Langit dan bumi ini akan lenyap. Mungkin kita bisa minta, jangan dulu Tuhan, jangan dulu.
Boleh saja minta, saudaraku, tapi kalau waktunya sudah ditetapkan oleh Tuhan, firman itu akan menjadi, akan terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu saudaraku, biarlah masa yang sukar yang diizinkan Tuhan ini membuat mata kita melek, membuat langkah kita banting setir. Yang tadinya kita cuma ibadah sepintas lalu, gak penting ibadah itu, firman Tuhan itu gak penting, baca Alkitab itu gak penting. Kalau itu terus kita lanjutkan, saudaraku, jangan sampai terjadi sesuatu ya. Mari masa yang sukar ini membuat kita berubah, banting setir ya. Jangan yang jauh tetap jauh dengan Tuhan, tapi kita minta Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau. Aku mau dekat dengan Engkau, tolong supaya langkahku adalah langkah yang tepat sesuai firman-Mu. Kapan kita bisa melangkah dengan tepat? Kalau hati kita ini dekat dengan Tuhan. Kita ngerti firman Tuhan, kita ngerti kehendak Tuhan, maka langkah kita adalah langkah yang tepat. Dan kita tidak akan pernah bisa melangkah dengan tepat sesuai firman Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus. Jadi butuh dekat dengan Tuhan, butuh dengan Roh Kudus senantiasa. Karena itu yang akan membuat saudara dan saya hidup sesuai firman. Itu yang membuat pikiran kita penuh dengan firman. Pikiran kita penuh dengan suara Tuhan. Haleluya. Dan itu yang akan membuat langkah kita berubah. Kalau sampai masa yang sukar ini pikiran kita masih mikirkan hal-hal duniawi saja, saudara akan terlambat ya. Tuhan izinkan ini supaya kita datang mendekat selagi waktu dan kesempatan masih ada ya. Kita mau dekat dengan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu pujian. Lekatkan hatiku, semua hanya oleh kemurahan-Mu. Karena kemurahan-Mu, benar Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Lekatkan hatiku, tolong Roh Kudus melekat, tolong umat-Mu Tuhan, lekatkan hati kami dengan Engkau. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sadari saudaraku,
saudara boleh ada di tengah-tengah pandemi masa yang sukar ini. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari buka pikiranmu, isi pikiran dan hatimu untuk satu tujuan hidup, memuaskan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan. Yang kita pikirkan hanya kepuasan jasmani, keuntungan di dunia ini. Tapi mari buka sedikit pikiranmu, pikirkanlah, aku rindu untuk bisa menyenangkan Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh, dengan satu kerinduan. Aku gak mampu Tuhan, tapi aku mau untuk mendekat kepadamu. Semua karena kemurahan. Terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Kami sadar Tuhan. Semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Sungguh terima kasih Tuhan. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu. Itu kerinduan kamu Tuhan. Memuaskan hatimu, tujuan hidupku. Roh Kudus tolong kami Tuhan, dekatkan hatiku. Tolong kami Roh Kudus, melekat dengan hatimu. Dekatkanlah kerinduan kami Tuhan. Dapatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, hatiku melekat dengan hati-Mu. Dekatkanlah aku sejalan dengan firman-Mu. Dapatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, lekatkan hatiku. Engkau tilik kami Tuhan, melekat dengan hati. Engkau lawat setiap kami Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Sejalan dengan firman-Mu. Seringkali kami tidak sejalan. Dapatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa
lekatkan hatiku Tuhan, lekatkan hatiku, sungguh-sungguh Tuhan melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu, tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Ceritakan di hadapan Tuhan apa yang engkau rindukan. Ceritakan kerinduanmu. Haleluya. Mungkin selama ini kita jauh dengan Tuhan. Dia masih menunggu kita. Dia masih memberi waktu dan kesempatan. Haleluya. Haleluya. Biarlah keadaan yang sukar ini menyadarkan kita, supaya pikiran kita tidak hanya diisi oleh perkara dunia ini saja. Haleluya. 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 Mohon belas kasihan-Mu bagi kami umat-Mu Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus penolong kami. Roh Kudus tolong anak-anak-Mu. Haleluya. Singkapkan selaput mata hati yang menjauh daripada-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami masih ada sebagaimana kami ada di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin sukar ini. Di balik semua itu kami sadar Engkau punya maksud dan rencana. Dan satu kerinduan kami untuk kami tetap bisa melakukan menyenangkan hati-Mu. Sebab itu Roh Kudus bimbing dan pimpin umat-Mu untuk membawa kami lebih dekat kepada-Mu ya Yesus. Tolong Engkau lawat. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang sedang terbaring di rumah sakit ataupun yang sedang isoman. Tuhan, Engkau kekuatan kami. Engkau melawat setiap anak-anak-Mu. Tuhan, bawa mereka Roh Kudus untuk bisa lebih mendekat kepada-Mu. Terima kasih, waktunya tinggal sedikit. Kami tidak akan menunda-nunda Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh membuka setiap hati untuk kami boleh melangkah lebih dekat kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penuhi pikiran anak-anak-Mu dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni untuk kami boleh mendekat kepada-Mu. Bimbing langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kebenaran firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia.
Biarlah setiap telinga yang mendengar firman-Mu, kami boleh diberkati, kami boleh mengubah langkah-langkah kami untuk bisa menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah sampai di sini, Tuhan memberkati. Ya, ibadah minggu depan masih tetap online. Sebetulnya sudah diizinkan untuk bertemu, tapi lebih baik jangan dulu karena diizinkan cuma 25% dari kapasitas yang ada ya. Jadi saya pilih tetap online dulu sampai benar-benar situasi membaik. Ya, hari Selasa tetap doa puasa siang dan sore dengan pertemuan Zoom ya. Saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti supaya di saat-saat pandemi ini tidak membuat kita semakin jauh, tapi pakailah berkat smartphone yang sudah Bapak Ibu Saudara pegang ya, kecuali yang enggak ada bisa menggabungkan diri. Puji Tuhan, sehingga kita tidak kehilangan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, jadi minggu depan masih tetap ibadah online ya. Ya, kaum muda sekolah minggu juga tetap online. Kaum muda dengan bacaan 1 Raja-Raja pasal 6 besok minggu dengan online ya, kita baca masing-masing dan kita akan bahas bersama-sama, dan tentu itu akan memberkati supaya saudara kaum muda tidak baca Alkitab begitu saja, tapi coba renungkan ya. Puji Tuhan. Ya, selamat ulang tahun buat Ibu Astuti atau Ibu Kutit, tanggal 17 Agustus pas kemerdekaan. Bu Surip tanggal 17 Agustus, Pak Kasimin 19 Agustus, anak Gabriela Ilona tanggal 20 Agustus. Kita mengucap syukur Tuhan boleh memperpanjang, memberi waktu sampai saudara-saudara kami ini bertambah umurnya 1 tahun oleh kemurahan Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita berdiri sekali lagi, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita ini. Kami mengucap syukur buat saudara-saudara kami yang telah Engkau memberikan waktu 1 tahun ini. Mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati. Kami mengucap syukur ya Bapa Tuhan untuk saudara, untuk Ibu Astuti, untuk Bu Surip, untuk Pak Kasimin, untuk anak Gebi. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau waktu masih Engkau berikan, biarlah akan membawa mereka untuk memahami tentang rencana dan kehendak-Mu. Mereka sujud menyembah kepada-Mu, makin dekat kepada-Mu. Berkati pekerjaannya, usahanya, berkati rumah tangganya, berkati sekolahnya, berkati dalam setiap apa yang dikerjakannya. Lebih dari itu, Engkau berkati hati yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Juga saudara-saudara kami yang lain yang dalam keadaan kurang sehat, Engkau tetap melawat mereka, menjamah mereka dengan kuat kuasa-Mu, menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau curahkan berkat-Mu atas kami. Saudaraku yang kasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus,
dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan pakai menjadi terang-terang-Mu. Terima kasih Bapa, tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, kami pulang dengan membawa sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Engkau melawat yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupi, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami pulang dengan sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati.